Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Salam dulu kiri kanan, katakan Tuhan baik, Tuhan memberkati engkau. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Sangat senang boleh melayani Bapak Ibu. Haleluya. Saya jarang berkhotbah, jadi hari ini Anda beruntung bisa mendengar khotbah saya. Ya, haleluya. Tadi saya naik ke atas, ingin lihat sajian kopi di atas ya. Senang sekali kedapatanlah beberapa pengerja yang duduk di sana sedang ngopi. Happy sekali. Jadi siapa yang tidak tahu bahwa ada kopi di atas? Oh, banyak yang tidak tahu. Ibu Ana tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Rugi sekali ya. Naik aja ke atas, oke. Apakah Anda tidak mencium aroma kopi yang begitu wangi di gereja Tuhan di tempat ini? Ya, itu kami sengaja persiapkan supaya Bapak Ibu adalah hal yang menambah sukacita ya, khususnya pencinta kopi ya. Tadinya kita taruh di depan, dari pusat katakan kurang baik karena menghadap belakang kepada jemaat yang datang, maka kita pindahkan ke atas ya. Lalu ada yang lapor, Pak Fen, kami belum minum, kopinya sudah disimpan oleh Ibu Delima. Sudah kenal Ibu Delima? Itu full timer kami. Mana? Halo, berdiri di ruang kaca. Hari ini dia tahu, saya mau sebut namanya. Dia sembunyi di ruang kaca. Kami belum sempat minum, kopinya sudah disimpan. Saya panggil, Delima, kenapa kau simpan? Kalau tidak disimpan, mereka tidak beribadah, Pak. Mereka minum kopi terus. Sudahlah ya. Oke, jangan terlalu cepat disimpan. Yang 5 menit, 10 menit sebelum ibadah baru disimpan. Oke. Tetapi kalau yang suka minum kopi itu merasa mau minum sepanjang ibadah, berikan juga ya. Kalau itu menambah sukacita bagi yang komplain itu, supaya bisa minum kopi itu menambah sukacitanya, kita lakukan saja. Kita tidak bisa melakukan hal lain membuat dia sukacita. Ini hal kecil ya, di gereja Tuhan kita bisa membuat orang lain sukacita. Kenapa tidak kita lakukan? Setuju? Ya, oke. Jadi kopinya lanjut ya, tetap dipersiapkan. Tadi saya bilang ke Yehan, kita diberikan Tuhan tempat yang baik di sebelah. Itu berbulan-bulan kami berdoa, kami temuin yang punya. Kebetulan saya kenal yang punya itu sebelah. Tapi tidak berhasil kami dapat tempat itu. Kami tidak lakukan ayat itu ya, jenis ini harus dengan doa dan puasa. Kami tidak lakukan itu, maka tidak berhasil. Lalu saya waktu Yehan ditunjuk jadi pastor, Yehan, kamu kan kenal yang punya itu? Ya, kenal ya. Gimana tidak kenal papanya sendiri ya? Kamu yang ngomong. Ya, langsung kita diberikan tempat yang luar biasa di sebelah. Tepuk tangan yang bagi Tuhan. Di sana kita bisa adakan GC ya. Jadi kita sudah tambah ruangan. Tadi saya bilang kopi di atas, yang kakinya agak sakit susah naik. Oke, kasihan. Pingin minum kopi tapi tidak sanggup untuk naik tangganya. Kita pindahkan ke sebelah. Ya, jadi lebih mudah dijangkau oleh pencinta kopi. Ya, oke. Setuju? Ya, oke. Right. Percayalah. Kita kan ada manajer Starbucks di sini, ya, yang terkenal itu. Ya. Mana orangnya?
koordinator ibadah sore. Itu adalah manajer Starbucks dan prestasinya terbaik di Indonesia. Tepuk tangan untuk Tuhan. Maka percayalah kopi itu enak sekali, ya. Menurut saya lebih enak dari Starbucks karena gratis. Itu lebih enak dari Starbucks, ya. Puji nama Tuhan. Itu aja pendahuluan khutbah hari ini tentang kopi yang saya mau sampaikan buat suasana sukacita di dalam gereja Tuhan. Amin. Jangan banyak peraturan-peraturan yang kaku. Peraturan perlu, kita harus tertib, tapi jangan membuat suasana tidak sukacita. Orang udah capek-capek, ya. Sana sudah banyak pergumulan di pekerjaan, di rumah banyak pergumulan. Datang ke gereja Tuhan, tambah lagi pergumulan. Itu ada salah, ya. Biarlah semua yang datang di gereja mendapat damai sejahtera. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini tema kita yang baru adalah kekayaan dan kekuasaan adalah karunia Tuhan. 1, 2, 3. Kekayaan dan kekuasaan adalah karunia Tuhan. Disiapkan saya nada F. Ya, tidak selincah dulu tapi masih bisa nyanyi lah, ya. Dulu saya WL, ya, gitu-gitu dulu WL, ya. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku. Sekali lagi, haleluya. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, haleluya. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku, haleluya. 1 Tawarik 29 ayat 12 dan 13. Kita baca sama-sama. Sebab 1, 2, 3. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dan dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Ayat 13. Sekarang ya Allah, kita ulangi, terlambat kita. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Ini adalah ayat untuk tema bulan ini. Dan luar biasa, firman Tuhan mengajar kita. Dari ayat ini, munculkan tetap di layar. Firman Tuhan memberitahu kita bahwa kekayaan, kemuliaan, kita dihargai orang. Lalu apa lagi? Kita bisa memimpin, kita ada kuasa, kita ada anak buah, ada karyawan, ada
perusahaan, kita kuat, kita berhasil, kita jaya. Itu adalah dari Tuhan. Katakan dari Tuhan. Maka kita langsung mengerti firman Tuhan mengajar kepada kita, memberitahu kita alamat kepada siapa kita meminta hal-hal yang luar biasa ini. Meminta berkat, meminta keberhasilan, kemampuan, meminta pencapaian-pencapaian yang hebat, yang luar biasa. Kita tahu alamatnya, kemana kita minta, kemana kita berdoa, yaitu kepada Tuhan. Haleluya. Mulai hari ini setelah kita mempelajari firman Tuhan ini, jangan ada lagi yang salah alamat. Jangan lagi cari berkat ke dukun yang di Bengkong, mencari keberhasilan paranormal di belakang padang. Jangan lagi. Jangan naik ke gunung-gunung tertentu untuk meminta kekayaan. Itu semua alamat yang salah. Datang kepada Tuhan. Ya. Saya diberitahu teman saya, 2 teman jalan kaki saya hari ini hadir. Ya, di Koasen ini kasih tahu, kalau cari harta ke gunung tertentu itu, ke dukun, itu harus dibayar. Harus ada balasannya. Kalau lupa kita melakukan yang sudah kita janji, kalau kita ke sana, maka berbahaya sekali. Akan masalah terjadi dalam keluarga. Bapak Ibu, berita gembira. Kita datang kepada Tuhan Yesus yang memberikan berkat, memberikan pertolongan tanpa diminta balasan. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan memberikan gratis, free, tidak menuntut balasan. Bahkan keselamatan pun diberikan kepada kita tanpa meminta balasan. Haleluya. Saya baru melihat yang punya ruangan sebelah duduk di belakang, ya. Dia tahu hari ini mau nyebut namanya, jadi duduk di belakang. Haleluya. Dan ayat ini mengajar kepada kita mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Jangan sedikit-sedikit ada masalah, cari mertua, cari tetangga, telepon sahabat, tolong saya lagi kesulitan. Jangan mengandalkan manusia. Firman Tuhan berkata, Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau kita mengandalkan manusia, Tuhan katakan hati kita jauh daripada Dia. Dia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, kering terus dia, angus terus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kita sering melihat itu, Bapak Ibu, ya. Orang-orang yang suka sekali sana sini meminta bantuan. Kalau teleponnya sudah datang, kita sudah perlu mempersiapkan jantung kita. Ini mau minta bantuan ini. Dan memang betul firman Tuhan. Bertahun-tahun kemudian kalau dia tidak bertobat, keadaannya demikian saja. Tidak datang keadaan yang baik, kata firman Tuhan. Selalu susah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi berbeda. Ayat 7 dari pasal 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.
Orang yang berharap terus kepada Tuhan itu berbeda Bapak Ibu. Ayat selanjutnya menjelaskan, ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, ini yang saya suka. Tidak khawatir dalam tahun yang kering. Orang yang mengadakan Tuhan tidak khawatir keadaan apapun di hadapan kita. Karena ada Tuhan yang akan menolong, akan memberkati, akan membuka jalan. Maka ia tidak berhenti menghasilkan buah. Berhasil terus hidupnya orang yang mengandalkan Tuhan. Yang mengerti katakan, haleluya. Hari ini kalau masih ada yang suka lari sana sini, telepon sana sini, meminta bantuan. Hari ini bertobat, mulai sekarang cari Tuhan. Amin. Berdoa, pertolongan pasti akan datang. Tetapi jangan sampai tidak makan ya. Sudah kelaparan 3 hari, silakan datang ke gereja Tuhan di tempat ini. Kami kasih makan ya. Saya sudah bilang ke full timer, kalau ada yang tidak makan, perlu makan, datang ke gereja, tetap kita kasih makan. Ya. Itu gunanya gereja, untuk menolong orang susah. Ya. Saya jadi ingat Ibu Yana, ya, yang duduk bersama kucingnya di lantai, di teras top 100 jodoh. Jadi ibu-ibu bilang, Bu, ikut ibadah. Ya, Ibu ikut ibadah, kucingnya jangan. Enggak, tidak dikatakan itu ya, tapi Ibu ikut ibadah. Tapi tidak pernah berhasil. Berulang kali ibu-ibu ajak ibadah, tidak berhasil. Tapi Pak Fen ajak, langsung berhasil. Bu Yana ikut ibadah, langsung muncul dia di atas. Karena Pak Fen katakan sesuatu, di gereja ada makanan, datang dia. Ya, berhasil. Orang pikir Pak Fen itu urapannya luar biasa, bukan. Ya, Pak Fen katakan ada makanan, datang dia. Dan dia datang, suaranya lantang, kita lagi ibadah. Loban, what itu li? Dia pakai bahasa Mandarinnya. Dia panggil saya bos. Bos saya ada di sini ya. Yang luar biasa, dia tua, nggak ada sanak saudara, rumahnya digusur, kita tempatkan di panti orang tua, gereja bayar, bertahun-tahun, saya rasa lebih daripada 4 tahun, dan tidak murah kita bayarnya, karena itu panti jompo yang lumayan bagus. Kalau nggak salah 2,5 juta ya per bulan. Bertahun-tahun kita bayar. Dan dia sangat happy di sana. Itu guna gereja. Memperhatikan orang yang susah. Dan ibu ini sudah meninggal ya. Sudah pulang ke rumah Bapa. Haleluya. Yang luar biasa. Saat pemakaman yang melayani 2 gereja. Jadi 2 gereja rebutan jenazah ya. Gereja kita dan ada gereja satu lagi kalau nggak salah Metodis ya. Jadi kita yang membayar ibu itu tinggal di rumah jompo, tapi dia ibadah ke gereja Metodis begitu. Tapi tidak apa-apa ya. Dia dari yang tidak kenal Tuhan menjadi kenal Tuhan. Haleluya. Di nama Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Slow aja ya. Memang tidak mau cepat-cepat lagi. Ya 3 jam aja lah ya hari ini khotbahnya. Yang kedua, membaca firman ini. Kekayaan, keberhasilan, berkat itu dari Tuhan. Pencapaian kita itu dari Tuhan. Hari ini engkau kaya, engkau banyak perusahaan, rumahmu besar,
Dan lebih daripada satu mungkin ayat ini berkata itu semua dari Tuhan. Maka yang kedua, tidak ada alasan lagi untuk kita menyombongkan diri. Jangan sombong. 1, 2, 3. Jangan sombong, karena itu semua dari Tuhan. Amsal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Belum dapat? Oke, dapat. Ya. Jadi menakutkan sekali. Orang yang sombong itu kekejian bagi Tuhan. Ia tidak akan luput dari hukuman. Bahaya sekali jika ada yang masih sombong, hari ini bertobat. Apalagi bagi dia yang masih miskin sudah sombong, ya. Itu lebih perlu bertobat, ya. Haleluya. Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, orang yang rendah hati, takut akan Tuhan, kekayaan akan datang. Berkat akan datang. Maka jadilah orang yang rendah hati. 1, 2, 3, rendah hati. Haleluya. Saya senang melihat abang ipar saya. Ya, papa dari Dr. Weni. Ya, ada Dr. Weni. Papi datang enggak? Oke, papa udah umur berapa ya papa ya? 75 papa. Ya, tapi masih energetik ya. Beliau adalah singsay akupuntur. Tempat praktiknya itu di Sentral Sukajadi, ya, ruko-rukonya sebelah kiri. Ya. Tidak titip sponsor, ya. Cuma ini bagian dari khotbah. Nah, beliau ini cukup terkenal, singsay akupuntur, anaknya dokter akupuntur, ya, Dr. Weni. Jadi kalau pasiennya itu sembuh, ya, sembuh dan berterima kasih kepada beliau ini, beliau katakan, ini Tuhan yang tolong, bukan saya, ya. Orang yang rendah hati, maka banyak sekali pasiennya. Karena singsay ini takut akan Tuhan dan rendah hati. Banyak yang sembuh oleh pelayanan daripada beliau. Dan anak cucunya diberkati Tuhan, anak dokter, ada insinyur industri, dan terakhir beberapa bulan yang lalu cucunya itu pemegang medali silver Olimpiade Dunia Matematika. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Itu jemaat kita Bapak Ibu. 1, 2, 3. Itu jemaat juara Olimpiade Dunia. Mengalahkan orang Yahudi kali ya. Haleluya. Karena rendah hati. Amin. Ya, yang ketiga, kalau kita tahu bahwa berkat itu datang dari Tuhan, ya, kita itu tidak boleh iri. Kalau ada orang itu diberkati Tuhan, orang hebat, dia kaya, kita jangan iri. Kita baca ayat ini. Keluaran 33 ayat 19b. Keluaran 33 ayat 19b. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Jadi adalah haknya Tuhan. Simpelnya ayat ini, suka-sukanya Tuhan mau memberkati orang yang Tuhan mau berkati. Kalau kita baca di Roma ayat yang similar, kurang lebih sama, ditambah lagi, siapakah engkau manusia untuk mempertanyakan Tuhan? Tuhan mau memberkati seseorang, si A katakan, engkau tidak bisa komplain. Itu haknya Tuhan untuk memberkati dia. Dan tidak ada gunanya kita iri.
Jangan iri. Kalau engkau tidak iri, mana engkau bersukacita bersama orang itu. Belajar ya, orang diberkati, dia sukses, kita ikut bersukacita. Menjadi praktik saya kalau saya bawa mobil, saya lihat ada usaha yang maju, spontan saya katakan puji Tuhan. Di kafe yang ramai orangnya, puji Tuhan, dia ramai. Lewat proyek yang besar, ramai, puji Tuhan. Kita ikut bersukacita. Maka berkat yang sama Tuhan memberkati orang itu akan datang kepada kita. Amin. Ada lagunya kan? Jikalau orang lain ditolong, saya juga. Jikalau orang lain diberkati, saya juga. Haleluya. Iri hati itu berbahaya sekali. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bapak Ibu, jangan simpan, jangan pelihara iri hati. Akan terjadi kekacauan mulai dari di dalam kehidupanmu sendiri, juga di mana engkau berada. Kalau ada iri hati di dalam gereja, itu bisa terjadi perpecahan. Kenapa dia yang diizinkan berkhotbah, bukan saya? Sebenarnya saya lebih pintar. Ada iri hati. Kenapa dia jadi koordinator, bukan saya, dan lain sebagainya. Suara saya lebih bagus, lebih hebat, kenapa saya tidak jadi WL? Kenapa dia? Itu tidak boleh ada lagi di dalam kehidupan kita, iri hati itu. Tetapi kita mengucap syukur bagi orang lain yang dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, maka ada waktunya kita juga akan diangkat oleh Tuhan. Amin. Ya. Keempat, yang terakhir. Kalau sudah terakhir, yang pingsan pun bangkit kembali ya. Kembali kita baca 1 Tawarik 29 ayat 13. Tadi saya jalan bersama Asin, saya ingat lagu sekolah minggu. Saya tidak bisa bahasa Mandarin, tapi lagu sekolah minggu saya ingat. Coba di F. 种子插在泥土里，一天一天长大了，太阳一水帮助它，看见上帝的奇妙。种子 benih 插在泥土里，tertanam di dalam tanah. 一天一天长大了， satu hari demi satu hari dia bertumbuh. 太阳一水帮助他, matahari dan air menolong dia. 看见上帝的奇妙, melihat keajaiban Tuhan. Sambung lagi, la 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 la, itu tidak perlu diterjemahin. La 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 la, 种子插在泥土里。一天一天长大了，太阳一水帮助他，看见上帝的奇妙。Tepuk tangan bagi Tuhan. Melihat keajaiban Tuhan. Haleluya. Ingat lagu sekolah minggu ya. Ya, 1 Tawarik 29 ayat 13. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Kalau kita mengingat berkat dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, keberhasilan dari Tuhan, maka hari ini engkau yang sudah mengalami itu harus mengucap syukur. Itu dari Tuhan, bukan karena kehebatanmu. Dan yang belum hari ini masih susah, masih bergumul keuangannya, masih bergumul penyakitnya,
keadaannya sulit, juga mengucap syukur. Amin. Ada kuasa yang luar biasa dalam mengucap syukur. Lihat Yunus, kita ingat Yunus yang di dalam perut ikan. Yunus 2 ayat 9. Yunus ini disuruh Tuhan pergi ke Niniwe dari Yope. Kami pernah ke Yope, itu ada patung paus yang besar sekali, semua pada foto-foto dengan ikan paus batu itu. Dan yang paling berkesan bagi saya di Yope itu adalah es krimnya. Jadi semua rebutan masuk ke gereja Yunus, mengingat Yunus ada gerejanya, jadi rebutan rame. Gembala kalian adalah gembala yang pintar. Ngapain rebutan masuk ke gereja yang begitu rame yang kecil itu? Saya memilih ke tempat lain. Saya jalan ke belakangnya, bertemulah es krim yang begitu enak. Jangan lupa yang punya kesempatan ke Yope, sebelum ke gereja itu, makan dulu es krimnya di belakang. Karena Anda akan rebut-rebutan masuk, pilihan yang salah. Jadi itu es krim enak sekali, saya kasih tahu. Es krimnya enak, pada ramai-ramai ke es krim, barulah saya masuk gereja. Ya, gitu ya, itu caranya. Itu pahut banyak. Jadi Yunus yang Yope, dari Yope, hari itu belum ada es krimnya. Zamannya Yunus belum ada es krim. Tuhan suruh ke Niniwe untuk menginjil, menobatkan penduduk Niniwe. Tapi Yunus ini bandel, dia lari dari tugasnya. Rupanya nama Yunus itu, kok kalian ketawa? Lari dari tugas beralih, tidak ke Niniwe tapi ke Tarsis, ya, tidak mau ke Niniwe. Dan Tuhan mengirim ikan yang besar menelan Yunus 3 hari 3 malam. Maka hamba Tuhan ini luar biasa, saat berada di perut ikan yang gelap, bau karena sisa-sisa makanan ya, dan lembab pasti, berair, menderita dalam perut ikan dan di dalam laut yang dalam. Maka Alkitab mencatat Yunus tidak mengeluh, tapi Yunus mengucap syukur kepada Tuhan. Ini ayatnya. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Dan sempat juga Yunus memuji Tuhan dengan mengatakan, salvation is from you, Lord. Keselamatan adalah dari Tuhan. Maka ayat selanjutnya, ayat 10, berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saat dalam kesulitan, Yunus mengucap syukur, memuji Tuhan. Tuhan memerintahkan ikan untuk memuntahkan Yunus ke darat. Tidak lewat belakang, lewat mulut. Kalau lewat belakang jadi bubur dia. Tapi lewat depan utuh dan selamat. Hari ini jika engkau juga sama dengan Yunus, engkau juga dalam perut ikan. Dalam kesulitan, keuangan sulit, keluarga ada kesusahan, ada kesulitan. Jangan mengeluh, amin. Mengucap syukur kepada Tuhan. Memuji Tuhan senantiasa, maka Tuhan akan mengeluarkan engkau dari kesulitanmu. Memuji Tuhan, katakan pertolongan daripada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pertolongan. Katakan kesembuhan dari Tuhan, maka engkau akan mengalami
kesembuhan. Katakan berkat dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berkat. Katakan kasih karunia itu dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kasih karunia demi kasih karunia yang berlimpah-limpah. Percaya, katakan amin.